Berapa kali Anda membuat rencana, mau rajin olahraga, mau menabung, mau belajar hal baru, tetapi hanya bertahan beberapa hari lalu hilang begitu saja? Jika Anda merasa sulit disiplin dan tidak konsisten, video ini akan membahas cara membangun disiplin dan konsistensi dengan langkah-langkah yang realistis untuk orang dewasa. Pertama, mari kita samakan dulu pengertian. Disiplin bukan berarti Anda harus keras pada diri sendiri setiap saat, tetapi kemampuan untuk melakukan hal yang benar meskipun Anda tidak sedang ingin melakukannya. Konsistensi adalah kemampuan untuk melakukan hal kecil yang sama, berulang kali, dalam jangka waktu yang panjang. Ada beberapa kesalahpahaman umum. 1. Saya tidak disiplin karena saya lemah. Padahal seringkali bukan lemah, tetapi sistem dan lingkungan yang tidak mendukung. Yang kedua, orang disiplin itu selalu termotivasi. Faktanya, orang yang disiplin justru tahu bahwa motivasi naik turun, sehingga mereka mengandalkan kebiasaan dan sistem, bukan perasaan. Yang ketiga, kalau tidak bisa sempurna, lebih baik tidak usah. Pola pikir ini membuat kita berhenti di tengah jalan hanya karena satu hari gagal. Tujuan kita bukan menjadi sempurna, tetapi menjadi sedikit lebih disiplin dan sedikit lebih konsisten setiap hari. Langkah pertama membangun disiplin adalah memiliki alasan yang jelas mengapa Anda ingin disiplin. Tanpa alasan yang kuat, disiplin akan mudah runtuh saat lelah, sibuk, atau tergoda hal lain. Tanyakan pada diri Anda, mengapa saya ingin lebih disiplin? Apa yang akan berubah dalam hidup saya jika saya konsisten? Apa konsekuensinya jika saya tetap seperti sekarang? Contohnya, Anda ingin disiplin berolahraga. Alasannya agar tetap sehat, kuat bekerja, dan tidak merepotkan keluarga di kemudian hari. Anda ingin konsisten menabung. Alasannya agar punya dana darurat, tidak selalu hidup dalam kekhawatiran finansial. Anda ingin disiplin belajar. Alasannya agar karir meningkat, punya peluang lebih baik di masa depan. Tuliskan alasan-alasan tersebut. Simpan di tempat yang mudah Anda lihat, di meja kerja, di ponsel, atau di buku catatan. Disiplin yang kuat selalu berakar pada alasan yang jelas. Tanpa itu, komitmen mudah sekali goyah. Langkah kedua, mulai dari komitmen yang kecil dan spesifik. Salah satu alasan kita gagal disiplin adalah karena target awal terlalu besar. Contohnya, tidak pernah olahraga, langsung target 1 jam setiap hari. Jarang baca, langsung target 1 buku per minggu. Tidak pernah menabung, langsung target jumlah besar setiap bulan. Alih-alih demikian, gunakan pola, setiap titik-titik atau situasi atau pemicu, saya akan titik-titik atau perilaku selama titik-titik atau durasi minimal. Contohnya, setiap pagi setelah bangun, saya akan stretching selama 5 menit. Setiap malam sebelum tidur, saya akan membaca buku selama 10 menit. Setiap kali menerima gaji, saya akan langsung menyisihkan minimum Rp(X) ke rekening tabungan. Kuncinya, jelas, kapan, di mana, dan apa yang dilakukan. Kecil, cukup ringan, sehingga Anda hampir tidak punya alasan untuk menolak. Dengan komitmen kecil yang spesifik, otak Anda lebih mudah menerima dan melakukannya. Langkah ketiga, bangun sistem dan rutinitas, bukan hanya niat. Disiplin akan jauh lebih mudah jika menjadi bagian dari rutinitas harian Anda. Beberapa cara membangun sistem, jadwalkan waktu tetap. Contoh, pagi 15 hingga 20 menit untuk aktivitas fisik atau perencanaan hari. Malam 20 hingga 30 menit untuk belajar atau membaca. Jangan hanya berkata nanti kalau sempat. Tentukan jamnya misalnya pukul 21 hingga 21.30 untuk belajar. Gabungkan dengan kebiasaan yang sudah ada, atau habit stacking. Setelah minum kopi pagi, langsung buka buku atau rencana kerja. Setelah makan malam, rapikan satu area kecil di rumah. Setelah pulang kerja, 10 menit olahraga ringan. Siapkan sebelumnya, atau preparation. Jika ingin olahraga pagi, siapkan pakaian olahraga sebelum tidur. Jika ingin membaca, letakkan buku di tempat yang mudah terlihat. Jika ingin menabung, aktifkan auto debit atau transfer otomatis. Semakin sedikit keputusan yang harus Anda buat di saat itu juga, semakin mudah untuk tetap disiplin. Langkah keempat, atur lingkungan agar mendukung disiplin dan konsistensi.
Seringkali kegagalan disiplin bukan hanya soal niat, tetapi karena lingkungan terlalu penuh godaan. Beberapa penyesuaian sederhana: kurangi distraksi yang paling sering menggoda Anda. Pindahkan ponsel jauh dari jangkauan saat bekerja atau belajar. Matikan notifikasi yang tidak penting. Hindari membawa ponsel ke tempat tidur jika ingin tidur lebih teratur. Buat kebiasaan baik menjadi lebih mudah. Simpan air minum dekat meja kerja agar Anda lebih sering minum. Letakkan alat olahraga kecil seperti matras atau dumbbell ringan di area yang sering Anda lewati. Siapkan meja kerja yang rapi agar mudah langsung mulai. Batasi akses ke kebiasaan buruk. Jika sering boros belanja online, hapus aplikasi dari ponsel atau batasi notifikasi. Jika terlalu sering menonton, buat aturan jam tertentu untuk hiburan. Ingat, disiplin pribadi akan jauh lebih kuat jika didukung oleh lingkungan yang tepat. Langkah kelima, pantau progres dan gunakan akuntabilitas. Kita cenderung lebih konsisten ketika bisa melihat progres dan merasa ada yang mengawasi dengan positif. Beberapa cara: gunakan habit tracker atau kalender. Tandai setiap hari Anda berhasil melakukan kebiasaan tertentu. Usahakan membangun rantai hari yang tidak terputus. Jika terputus, jangan berkecil hati. Fokus kembali membangun rantai baru. Catat secara singkat. Contoh, hari ini olahraga 15 menit. Hari ini membaca 12 halaman. Hari ini menabung Rp 50.000. Cari teman atau kelompok akuntabilitas. Teman yang punya tujuan serupa, olahraga, belajar, menabung. Sepakati laporan singkat setiap hari atau beberapa hari sekali. Berikan penghargaan kecil yang sehat. Setelah berhasil konsisten seminggu, izinkan diri menikmati hal yang disukai dalam batas wajar. Tujuannya memberi sinyal ke otak bahwa disiplin membawa hasil yang menyenangkan. Dengan melihat progres, Anda akan lebih termotivasi untuk terus melanjutkan, karena terasa sayang untuk berhenti di tengah jalan. Tidak ada orang yang 100% disiplin setiap hari. Pasti ada hari ketika Anda lelah, sakit, atau sekedar tidak sanggup melakukan seperti biasanya. Dalam situasi seperti ini, ada dua hal penting. Yang pertama, gunakan prinsip jangan gagal 2 kali berturut-turut. Jika hari ini Anda terlewat, jangan biarkan berlanjut menjadi 3 atau 4 hari. Besok lakukan kembali meskipun dalam porsi yang lebih kecil. Yang kedua, bersikap tegas tetapi tetap bijak pada diri sendiri. Hindari kalimat seperti, "Saya memang selalu gagal, saya tidak akan pernah bisa disiplin." Ganti dengan, "Hari ini saya kurang baik, tetapi saya bisa memperbaikinya besok." Atau, "Saya sedang belajar disiplin, wajar jika kadang jatuh, yang penting saya bangkit lagi." Disiplin dan konsistensi adalah perjalanan panjang, bukan ujian 1 hari. Selama Anda terus kembali ke jalur, Anda tetap bergerak maju. Sebagai rangkuman, langkah-langkah untuk membangun disiplin dan konsistensi adalah menentukan alasan yang jelas mengapa Anda ingin disiplin, memulai dari komitmen yang kecil dan spesifik, membangun sistem dan rutinitas harian, mendesain lingkungan yang mendukung kebiasaan baik, memantau progres dan menggunakan akuntabilitas. Ingat, disiplin bukan soal menjadi sempurna, tetapi soal tetap kembali meskipun Anda beberapa kali terjatuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video lain tentang pengembangan diri, kebiasaan baik, dan kehidupan yang lebih teratur bagi orang dewasa. Tulis di kolom komentar, di area mana Anda paling ingin lebih disiplin, keuangan, kesehatan, pekerjaan, atau belajar. Dan langkah mana yang akan Anda coba mulai hari ini? Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya.